Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maskur dari LPTK Universitas Negeri Makassar, dan saya ditempatkan di Kabupaten Sitaro, Siau Tagulandang Biaro. Saya sangat mengingat saya pemberangkatan pertama tanggal 27 Agustus bersama teman 27 orang menuju Kabupaten 47 Pulau. Dan saya ditempatkan di pulau terjauh dari Kabupaten Siau, yaitu Biaro. Saya ditempatkan bersama teman saya bernama Agung Rohandi di Sekolah Dasar Negeri Tope. Ketika kami sampai di kabupaten, mengetahui penempatan di SD Tope, kami langsung berangkat hari itu menuju Pulau Tagulandang. Sorenya itu kami jemput kepala sekolah, kemudian menggunakan perahu yang lebih kecil dari waterjet. Saya pikir sudah sampai di situ. Ternyata kami masih melanjutkan perjalanan menuju Pulau Biaro. Sampai lagi di Biaro, saya kira lagi-lagi sudah sampai. Ternyata kami naik perahu, pindah perahu lagi menuju ke Tope. Saya pikir sudah sampai di Tope itu. Ternyata kita masih dipindahkan lagi menuju Pulau Biaro itu, tapi kampung sebelah yaitu Buang. Karena kepala sekolahnya tinggal di sana, jadi dia meminta kami untuk tinggal dulu di rumahnya. Di rumah kepala sekolah itu kami bermalam selama 7 malam sebelum kita ditempatkan di sekolah, karena dia menginginkan kami tempatnya lebih layak baru kami ditempatkan. Pertama kali saya sampai di rumah bapak kepala sekolah, jujur saya kaget karena saya kan muslim. Kemudian pertama kalinya melihat banyak babi di sekitar rumahnya berkeliaran, tuh banyak babi besar-besar. Aduh, kaget. Setelah itu masuk rumahnya, tambah lagi aku kaget, ada anjing. Saya benar-benar ini anjingnya besar juga. Saya berpikir awalnya sepertinya saya sulit beradaptasi seperti ini. Bagaimana cara saya untuk sholat kalau anjing ada di dalam rumah? Tapi aku tidak putus asa. Aku berpikir aku harus cari jalan keluar, dan pertamanya aku tayamum di dalam ruangan, di dalam kamar yang telah disediakan itu. Besoknya hari Sabtu itu kami diantar ke sekolah penempatan oleh kepala sekolah. Di sana itu aku lihat pertama kali hanya satu guru. Saya tanya, ternyata hanya ada 4 PNS. Tanya lagi, ternyata dia benar-benar kekurangan guru. Kami hanya diperkenalkan letak sekolahnya. Hari Seninnya lagi barulah kami pembagian tugas, dan saya dipercayakan untuk mengajar kelas 1, memegang kelas. Padahal saya ini adalah jurusan bahasa Indonesia. Iya, tapi saya tidak pernah merasa kewalahan, karena saya juga dari jurusan IPA, jadi matematika maupun pelajaran lainnya saya bisa. Yang saya kagetkan, ruangannya pertama kali aku masuk, saya lihat ruangan ini seperti tidak pernah terpakai. Saya tanya mengapa ruangan ini sangat berdebu. Salah satu gurunya mengatakan ruangan ini memang tidak pernah dipakai karena kelas 1 dan kelas 6 itu digabung. Jadi hari itu sampai sekarang saya masih melakukan perbaikan di kelas itu. Kemudian setelah 1 minggu tinggal di rumah kepala sekolah, pulang pergi ke sekolah yang berjaraknya itu sekitar 1,5 kilometer, yang jalanannya menanjak,
kemudian di rumahnya kepala sekolah itu tidak ada jaringan. Jadi untuk mendapatkan jaringan itu kami harus berjalan jauh untuk berhubungan dengan keluarga. Setelah 1 minggu kami ditempatkan di rumah masyarakat. Setelah melakukan perundingan sebelumnya bersama masyarakat, karena masyarakatnya itu dia melakukan penyambutan, kami katakan besar-besaran. Mengapa? Karena setelah 4 malam kami berada di sekolah itu, kami disambut dengan acara besar-besaran. Cara penerimaannya itu cukup luar biasa, membawa makanan, sampai membicarakan ditempatkan di mana. Akhirnya dia menyepakati menunjuk ke sebuah rumah dengan permintaan tuan rumah itu sendiri. Namun ada lagi masalah. Sebenarnya kami belum tahu apa sih sebenarnya masalahnya. Kami kembali dipindahkan dari rumah itu. Tapi yang saya syukuri tidak ada masalah seperti kepala sekolah dengan warga itu kurang baik, tapi mereka selalu ini dengan alasan memindahkan kami agar kami lebih dekat dengan sekolah, bisa memberi les. Karena memang kami meminta kepada kepala sekolah agar mengizinkan kami memberikan pelajaran tambahan. Jadi selama kami tinggal di Tope, pulang sekolah kami membuat kesepakatan dengan siswa mau les malam atau sore, karena kalau malam baru ada listrik, jadi kita bisa menggunakan lampu kalau malam. Jadi sekarang saya tinggal di perpustakaan sekolah dengan fasilitas yang lumayan cukup bagi saya, dan tanggapan masyarakat bagi kami itu sangat luar biasa. Terbukti setiap hari kami selalu dapat makanan dari masyarakat. Setiap kali saya mengatakan, ibu jangan repot-repot, dia selalu mengatakan, tidak, kami justru bersyukur ada yang bisa mengajar anak-anak kami. Selalu dia katakan itu. Tidak ada apa-apanya katanya dibanding anak-anak kami yang selalu diajar. Sudah 3 bulan kami tinggal di sana dan belum pernah kami membeli makanan, tapi kami selalu diberi nasi, ikan setiap harinya dengan orang tua siswa yang berganti-gantian. Yang sebenarnya ada sampai sekarang mengganjal di hati saya, ketika ada KKG di sebuah sekolah, saya ketemu dengan kepala sekolah dari MTS, satu-satunya sekolah Islam di pulau ini. Dia menanyakan jurusan saya menyampaikan saya jurusan bahasa Indonesia. Dia mengatakan, kalau boleh saya minta tolong, Bapak bisa mengajar di sekolah saya. Saya menjawab, sebenarnya saya sangat ingin dan bisa membantu Bapak, tapi Bapak kan tahu jarak penempatan mengajar saya dengan sekolah Bapak itu sangat jauh, 7 km ya Mi. Saya tanya lagi, Bapak tidak mendapatkan SM3T, penempatan SM3T? Dia mengatakan tidak, padahal secara tertulis saya sudah menyampaikan ke dinas, tapi kami berbeda. Dia itu dinas pendidikan katanya, kemudian sekolahnya Kementerian Agama. Itu sampai sekarang saya masih berpikiran, merasa kasihan di sekolah itu tidak memiliki tenaga pengajar yang cukup. Kemudian selama tinggal di Tope,
Saya merasa sangat senang dengan masyarakatnya, selalu antusias dengan kedatangan SM3T. Kami sangat dihargai, dihormati. Kemanapun kami pergi selalu disapa, begitupun kami sebaliknya selalu menyapanya. Kemudian di sela-sela mengajar kami itu, kami sering diajak ke laut. Jadi sosialisasi dengan masyarakat itu memberikan pengetahuan baru bagi saya. Bagaimana ketika menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang dia istilahkan itu soma, pancing dengan plankton dia katakan, belajar banyak bahasa juga. Yang terpenting memberikan pelajaran kepada saya bagaimana hidup bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Baru kali ini saya hidup di masyarakat menjadi minoritas. Rata-rata di sana Kristen. Jadi saya banyak belajar bagaimana saling menghargai dengan perbedaan. Kalau ada acara ulang tahun, walaupun ada ibadahnya yang dirangkaikan, saya tetap ikut hadir, dalam artian bahwa saya menghadiri, menghormati mereka tanpa saya ikut ibadah. Begitulah cara saya bersosialisasi dengan masyarakat. Saran dan harapan saya ke depannya, saya sangat mengharapkan SM3T tidak berakhir sampai di sini. Selalu ada, bukan hanya di Sitaro, tetapi di tempat-tempat yang benar-benar kekurangan guru. Karena penempatan peserta SM3T sebenarnya juga selain mengisi kekurangan tenaga pengajar, juga memberikan atau menukarkan pengetahuan ke sesama tenaga pengajar. Itu kami rasakan ketika guru-guru bertanya atau minta tolong mau diketikkan soal bagaimana cara mengetik. Kami selalu bertukar pengetahuan seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.